Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi ini kita menghirup udara pagi yang cerah. Dan mari sebelum kita melanjutkan segala sesuatu, kita berdoa dan kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beristirahat sepanjang malam ini dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menghirup udara pagi yang cerah. Terima kasih Bapa. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami dan membawa kami untuk terus dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berkati perenungan ini Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 29 ayat yang ke-45 hingga 46. Demikian firman Tuhan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, ayat ini kembali menegaskan bahwa inti perjanjian Allah dengan umatnya, bahwa Allah yang berkenan diam di tengah umat yang telah ditebusnya. Inisiatif sepenuhnya datang dari Allah sendiri. Dialah yang berfirman, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Bahwa sesungguhnya kehadiran Allah bukanlah hasil usaha atau kesalehan Israel, melainkan buah dari anugerah perjanjian yang Tuhan tetapkan dalam kedaulatannya. Kehadiran Allah selalu didahului oleh tindakan penebusannya. Ia mengingatkan bahwa dialah Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Kemah suci dan korban-korban di dalam pasal ini bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan sarana yang Allah tetapkan agar umat berdosa dapat hidup di hadapan Allah yang kudus. Allah berdiam di tengah umatnya bukan dengan meniadakan kekudusannya, tetapi melalui jalan pendamaian yang Ia sediakan sendiri. Inilah pola anugerah yang konsisten di dalam seluruh Alkitab, bahwa Allah yang kudus menyediakan jalan agar Ia boleh hadir di tengah umat yang tidak layak. Di dalam perjanjian baru, kebenaran ini digenapi secara sempurna di dalam Kristus, Sang Immanuel itu, Allah yang beserta kita. Melalui darah Kristus, umat Allah kini menjadi tempat kediaman Roh Kudus, bukan karena kesalehan dan kebaikan umat, melainkan karena karya penebusan yang tuntas oleh Kristus di kayu salib. Saudara, ayat ini menegur kita akan kecenderungan untuk melihat ibadah hanya sebagai kewajiban lahiriah. Allah tidak mencari hanya sekedar formalitas kita melakukan ibadah, tetapi relasi perjanjian yang hidup di mana umat mengenal Allah sebagai Tuhan yang menyelamatkan dan berdiam di tengah-tengah kita. Kehadiran Allah seharusnya memberikan kepada kita rasa gentar, rasa hormat, rasa syukur, dan juga ketaatan yang lahir dari iman. Bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang dijalani di hadapan Allah yang selalu hadir, memimpin, dan menyatakan diri sebagai Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, dan Allah yang setia kepada janji-janjinya. Mari kita terus menjalani hidup ini, secara khusus tahun 2026 ini, dengan mengimani kehadiran Allah yang selalu ada bersama kita. Dan dengan meyakini kehadirannya, kita juga boleh senantiasa hidup taat, hidup kudus, dan senantiasa hidup dengan syukur karena anugerah Tuhan itu
telah nyata di dalam hidup kita, dan kuasa yang menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam anugerah Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita jalani hidup ini dengan iman bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir bersama kami. Dan kiranya kami boleh senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan dan melakukan segala kewajiban kami, ritual kami, bukan supaya kami diberkati, bukan supaya kami disertai, tetapi karena Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah hadir setiap waktu, Tuhan sudah menjadi Immanuel dalam hidup kami. Karena itu kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, rasa gentar, rasa takut akan Tuhan, dan dengan penuh tanggung jawab dengan mengandalkan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kiranya kami boleh hidup memperkenan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat di dalam tutur kata kami, dalam melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Demi nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.